Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jamaah hormati Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa masih Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita mohon kepada Allah agar senantiasa nikmat beribadah ini terus diberikan kepada kita ya sampai hayat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi nikmat yang paling utama diberikan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah merupakan salah satu hak Allah yang paling besar. Tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu hak Allah yang paling utama. Maka ketika kita diberikan kesempatan itu, maka berarti kita diberikan kesempatan atau nikmat yang sangat besar. Maka senantiasa kita terus mohon kepada Allah agar terus nikmat ibadah ini ya terus diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala ya mencabutnya dari diri kita. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kepada kita, kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah di malam ini kita melanjutkan pembacaan kitab Unwanus Sa'adah fi syarhi kitab Tauhid al-Ibadah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan, sa'adah, yaitu kebahagiaan. Maka dalam kitab ini menjelaskan tentang tauhid, menunjukkan bahwasanya di antara faktor penyebab utama untuk meraih yang namanya kebahagiaan ya adalah dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang mendasari kebahagiaan itu hanya sekedar materi belaka, ya, maka ini kebahagiaannya kebahagiaan yang semu, ya, kebahagiaan yang sementara.
Ya, beda dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh ahlu tauhid, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Maka kebahagiaan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, yaitu kebahagiaan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang sesungguhnya nanti, yaitu di hari kiamat. Ya. Kebahagiaan yang ada di dunia ini belum tentu bisa mengantarkan seorang kepada kebahagiaan yang ada di akhirat. Banyak orang yang berbahagia, ya, ketika seorang memiliki usaha, pekerjaan yang mapan, usaha yang memadai, ya, dia bahagia. Ketika seorang memiliki fisik yang kuat, ya, tubuh yang sehat, ya, mereka bahagia. Ya. Ketika seorang memiliki jabatan, pangkat, ya, maka dia bahagia. Namun apakah kebahagiaan seperti ini bisa mengantarkan dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hari kiamat kelak? Maka belum tentu. Ya. Makanya oleh karena itu orang beriman hendaknya berusaha mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Karena orang beriman, kebahagiaan yang Allah janjikan kepada mereka adalah kebahagiaan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang dia itu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap solusinya, setiap permasalahan. Ya, baik permasalahan, ya, yang ada di dunia atau permasalahan nanti yang ada di akhirat, Allah akan mudahkan. Ya, bagi orang yang beriman. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ya, makanya oleh karena itu, ya, orang yang beriman dia senantiasa, ya, mencari hal yang baik untuk dirinya, baik di dunia ini ataupun di akhiratnya. Jadi belum tentu kebahagiaan yang kita miliki berupa harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, kemudian jabatan, ya, ini menjamin kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ya, kalau memang gitu faktornya, ya, ukurannya tentunya yang paling berbahagia nanti adalah Qarun. Ya, karena hartanya melimpah ruah. Ya. Kemudian tentunya paling berbahagia nanti adalah Fir'aun, karena dia memiliki jabatan, pangkat raja. Ya. Maka oleh karena itu, ya, orang yang beriman berusaha mencari kebahagiaan yang dimana akan mengantarkan kepada dia kepada kebahagiaan yang hakiki, yang sungguhnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lain, ya, faktor yang paling utama dari kebahagiaan itu adalah tauhid itu sendiri, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan juga mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bacakan bab yang berikutnya yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasr hafizallahu taala, yaitu babu
Babun iddi'a'u ilmil ghaib al-mutlaq wa tasdiqu mudda'ihi min nawaqidit tauhid. Bab menjelaskan tentang orang yang mengaku ilmu ghaib yang mutlak dan membenarkan orang yang mengaku mengetahui urusan gaib itu min nawaqidit tauhid, termasuk pembatal tauhid. Kemarin kita sudah jelaskan di antara pembatal tauhid atau yang membuat tauhid seorang itu cacat berkurang adalah mempelajari ilmu sihir. Sekarang juga dibawakan bab yang berikutnya ini adalah iddia ilmil ghaib, mengaku tahu urusan yang gaib. Ya. Al-ghaib al-mutlaq, yang mutlak. Maksudnya yang mutlak ini maksudnya hanya Allah yang tahu. Ya. Maka dikatakan mutlak, hanya Allah yang tahu. Tapi ada orang mengaku dia tahu urusan yang gaib. Ya. Atau ada orang yang membenarkan ketika ada orang mengatakan dirinya tahu ilmu yang gaib, kemudian percaya, ya. Kita percaya atau dia percaya kepada orang yang mengetahui urusan yang gaib, maka ini merupakan apa? Min nawaqidit tauhid, ya, pembatal tauhid. Nah, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, dari bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam itu menjelaskan dua hal yang penting. Yang pertama, menjelaskan tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi pemeluknya, yaitu kaum muslimin. Ya. Dan di antara perkara yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang beragama Islam itu adalah tauhidnya. Ya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam menjelaskan, mengajarkan kepada pemeluknya sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, sesuatu yang paling besar manfaatnya. Dan di antara sesuatu yang paling besar manfaatnya dan tidak ada yang mengalahkan manfaatnya adalah tauhid itu sendiri. Makanya Islam mengajarkan tentang tauhidullah. Islam ini mendakwakan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, ya, untuk menyampaikan tauhid, untuk menjelaskan tauhid, untuk mengajarkan tauhid kepada pemeluknya. Karena apa? Karena inilah sesuatu yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin itu sendiri. Ya. Karena inilah yang bermanfaat. Ya. Para nabi, para rasul ketika diutus kepada umatnya masing-masing selalu membuka dakwahnya dengan dakwah tauhid. Kenapa? Karena inilah kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Makanya dimulailah dengan dakwah tauhid, bukan dimulai dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kebahagiaan manusia atau kebahagiaan kaum muslimin itu memiliki dasar. Nah, dasar kebahagiaan seorang itu adalah tauhid. Ya, kalau dia memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, maka kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Maka tauhid inilah yang diprioritaskan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, di antara hal yang penting diajarkan oleh Islam ini adalah Islam ini juga menjelaskan perkara-perkara yang bisa merusak tauhid itu sendiri. Ya.
Jadi di samping Islam mengajarkan perkara yang paling penting yaitu tauhid, maka Islam juga mengajarkan ya tentang perkara-perkara yang bisa merusak tauhid itu. Ya. Makanya oleh karena itu perlu ya untuk dipelajari dua-duanya, yaitu pelajari tauhid itu sendiri, ya apa yang dimaksud dengan tauhid, ya dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, pelajari apa yang bisa membatalkan tauhid kita. Ya, apa saja yang bisa membatalkan tauhid kita. Karena banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang dia itu tidak tahu kalau itu sudah membatalkan tauhidnya. Ya. Jadi banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan karena dia tidak mengetahui kalau perbuatan itu sudah membatalkan tauhidnya atau membatalkan keislamannya. Makanya ada seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani." Apa kata sahabat yang mulia ini? Dia mengatakan, dahulu manusia, maksudnya para sahabat, ya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebagusan-kebagusan. Jadi banyak sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebagusan-kebagusan. Ya Rasulullah, gimana agar kita masuk surga ya Rasulullah? Amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Ya, ajarkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Banyak sahabat bertanya. Wa kuntu, sedangkan aku katanya, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, karena saya khawatir ya keburukan itu akan menimpa pada diriku. Ya, maka ini ya ucapan beliau ini memberikan pelajaran bagi kita. Maka kita pun juga ketika kita mempelajari tentang tauhid, ya kita juga harus mempelajari lawan dari tauhid itu sendiri. Ya, kita pelajari lawan dari tauhid. Atau kita pelajari hal-hal yang bisa merusak tauhid kita. Ya. Demikian juga ketika kita belajar sunnah, ya, maka kita juga harus mempelajari bid'ah, yang dimana bid'ah ini lawan dari sunnah itu sendiri, ya, dan seterusnya. Karena pengetahuan seseorang tentang sesuatu tidak akan sempurna, ya, kalau dia tidak mempelajari lawan dari sesuatu itu. Ya, seorang tidak akan tauhidnya menjadi bagus kalau dia tidak mempelajari juga tentang lawan dari tauhid, tentang kesyirikan. Ya. Seorang Islamnya tidak akan menjadi Islam yang sempurna kalau dia tidak mempelajari hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan keislamannya. Seseorang imannya tidak akan bisa sempurna kalau dia tidak mengetahui atau tidak mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan imannya tersebut. Makanya beginilah dia para ulama, ya, dari dulu, dari zaman Nabi, ya, mereka selalu melakukan gerakan yang dikenal dengan bahasa para ulama itu apa? At-takhliyah. Ya, yaitu membersihkan. Ya. Kemudian tahliyah. Ya, tahliyah ini diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi dibersihkan. Ya. Kalau masalah akidah misalnya dibersihkan, ya, hal-hal yang bisa membuat akidah rusak, ya, kemudian baru diajarkan dengan diisi dengan akidah-akidah yang benar. Ya, terkait dengan adab, ya, dibersihkan dari adab-adab yang buruk, kemudian disampaikan dan diajarkan setelahnya adab-adab yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dikenal dengan para
bahasa para ulama kita at-tasfiyah wa tarbiyah, ya, tasfiyah wa tarbiyah. Nah, ini dia kesempurnaan Islam, ya. Di samping dia mengajarkan tentang keutamaan, maka mengajarkan juga tentang bagaimana apa saja yang bisa merusak, ya, hal-hal yang utama tersebut. Mengajarkan tauhid, maka dijelaskan juga hal-hal yang bisa merusak tauhid. Nah, di sini disebutkan, saya mengatakan, dan di antara salah satu perkara yang bisa merusak tauhid seseorang itu adalah mengetahui urusan yang gaib. Ya. Lagi di zaman sekarang ini banyak, ya, orang mengaku dirinya mengetahui urusan-urusan yang gaib. Ya. Banyak muncul para dukun dan lain sebagainya, ya, tukang ramal, paranormal, ya, atau yang sama dengan itu, ya, mereka mengaku kalau mengetahui tentang urusan-urusan yang gaib. Dan yang lebih menyedihkan di sini adalah ketika ada orang yang mempercayai, ya, ada orang yang mempercayai kalau ada orang mengetahui urusan yang gaib. Padahal apa? Yang gaib itu hanya yang mengetahuinya hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bertentangan dengan akidah Islam. Bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, ya, dan juga bertentangan dengan Al-Qur'an, yaitu kitab suci umat Islam. Saya mengatakan al-ghaibu naw'an, ya. Urusan gaib itu ada dua. Jadi perkara yang gaib itu ada dua. Al-awwal al-ghaibun nisbi, wa huwa ma ghaba an qaumin duna qaum. Ada namanya gaib nisbi, ya. Gaib yang nisbi. Apa maksudnya? Wa huwa ma ghaba an qaum duna qaum. Yaitu apa yang tidak diketahui dari kaum tentang kaum yang lainnya. Ya. Kita tidak tahu bagaimana tentang kaum-kaum terdahulu. Ya. Gaib bagi kita. Nah, makanya dikatakan wa huwal ghaibu al-madi wal hadir, yaitu yang dimaksudnya adalah wa huwal ghaib, itu urusan gaib yang madi, yang telah lampau, urusan gaib yang dulu, ya, sebelum kita ada, tidak tahu, ya, tentang umat-umat terdahulu. Wal hadir, ataupun yang akan datang, ya, kita tidak tahu nanti bagaimana keadaan manusia di apa yang akan terjadi di akan datang di masa depan, kita tidak akan tahu. Sebagaimana zaman dulu pun juga kita tidak tahu, tidak kita saksikan, tidak kita lihat, ya, hanya kita dengar saja, tidak kita saksikan langsung, ya. Maka demikian juga masa depan, ya, kita tidak tahu. Ini namanya gaib nisbi, ya. Baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang, kita tidak tahu. Nah, kemudian wasani, yang kedua, al-ghaibul mutlaq, ya, gaib yang mutlak, yang secara umum. Wa huwa alladhi la ya'lamuhu illallah, yaitu urusan gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, ya. Hanya Allah, ya, yang mengetahuinya. Wa huwal ghaibul mustaqbal, ya, yaitu apa namanya, urusan gaib yang mustaqbal, yang akan datang. Apa tadi yang pertama dijelaskan tadi, al-ghaib nisbi, yaitu ilmu gaib tentang masa lampau dan masa sekarang. Artinya banyak yang kita tidak tahu, di zaman sekarang pun banyak tidak kita tahu, Pak, sesuatu itu, ya, gaib bagi kita. Nah, ini maksudnya al-ghaibun nisbi. Adapun yang kedua, al-ghaibul mutlaq, ya, mutlak ini secara umum, ya, yaitu urusan gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghaibul mustaqbal, yaitu urusan gaib yang masa akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Bagaimana keadaan manusia nanti. Ya. Tidak tahu kita. Nah, hanya Allah yang tahu. Wa huwa min khasa'isillahi fi babis sifat. Yang dimana urusan gaib mutlak ini merupakan apa? Kekhususan Allah dalam bab sifat-sifat Allah. Ya, di antara sifat Allah, Allah mengetahui urusan yang gaib. Makanya di antara tanda-tanda orang beriman Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi Allah sebutkan tentang orang beriman, di antara tandanya apa? Yaitu orang-orang yang beriman, ya, kepada urusan yang gaib. Menunjukkan bahwa siapa? Yang gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena itu merupakan kekhususiatan Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang mengaku mengetahui urusan yang gaib, ya, maka orang ini telah musyrik. Karena apa? Karena definisi syirik itu disebutkan oleh para ulama itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasa'isillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam suatu perkara yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Urusan gaib ini hanya Allah yang tahu. Ya, nanti kita sebutkan ayatnya. Ya. Urusan gaib hanya Allah yang tahu. Nah, kalau ada orang yang mengaku dirinya tahu urusan yang gaib, berarti apa? Dia menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Nah, faman idda'ahu aw saddaqa mudda'ihi minas saharati wal kuhan wal arrafin wal munajjimin wa ghairihim faqad ja'ala ma lillahi li ghairillah. Ya, kata Syekh di sini, barang siapa yang mengaku, ya, saya ngaku dirina naon urusan gaib, wa saddaqa mudda'i, atau ada orang yang membenarkan, ya membenarkan kalau ada orang yang tahu urusan yang gaib, minas sahara, dari tukang sihir, wal kuhan, atau para dukun, wal arrafin, ya, sama juga para dukun, tukang ramal, munajjimin, ini orang-orang dikatakan peramal, ya, paranormal, wa ghairihim, dan selainnya, faqad ja'ala ma lillah li ghairillah, maka sungguh orang ini telah menjadikan sesuatu yang khusus untuk Allah, kemudian dia jadikan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa kadzdzabal Qur'an, dan dia telah mendustai Al-Qur'an. Berarti orang ini enggak percaya dengan Al-Qur'an. Kalau dia mengaku urusan yang gaib, atau dia percaya kalau ada orang yang tahu urusan gaib selain Allah, maka orang ini telah mendustakan Al-Qur'an. Berarti dia tidak beriman dengan Al-Qur'an. Wa man kadzdzabal Qur'an kafara kufran akbar. Ya, barang siapa yang dia itu mendustakan Al-Qur'an, tidak percaya dengan Al-Qur'an, ya, maka dia telah kufur dengan kekufuran yang besar. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, di zaman kita ini, ya, banyak sekarang orang-orang yang mengaku dirinya tahu urusan gaib, atau percaya pada orang-orang tertentu memiliki ilmu, ya, bisa menerawang masa depan, ya, bisa melihat nanti tahun 2050 akan terjadi begini-begini, kan banyak peramal, banyak yang bisa melihat masa depan, ya. Dan banyak tersebar sekarang, ya, di YouTube muncul mereka, orang-orang yang mengaku diri mereka mengetahui urusan gaib, atau di majalah-majalah, di koran-koran, ya, dan seterusnya. Para peramal,
ya, mengkaitkan nasib orang dengan melihat telapak tangannya, dengan melihat kaitan dengan bintang-bintang bulan apa dia lahir, bisa diketahui dia rezekinya akan begini, jodohnya begini, kehidupannya masa depan akan begini. Nah, ini mengaku diri tahu urusan yang baik. Nah, wa yutalli'ullahu man syaa min rusulihi. Syekh mengatakan bahwasanya terkadang perkara gaib ini juga Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi para rasul pun tidak tahu urusan gaib kecuali apa? Kecuali yang Allah nampakkan. Ya, kecuali yang Allah wahyukan kepada mereka, baru mereka tahu. Adapun dengan mereka sendiri, tidak ada yang tahu urusan gaib itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Ya. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Apakah Rasulullah tahu dengan melihat tembus gitu? Tidak. Ini wahyu. Ya. Wahyu. Ya. Jadi terkadang sebagian urusan gaib ini Allah nampakkan kepada siapa? Kepada para rasulnya, dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala syai'in minhu. Ya, jadi Allah nampakkan kepada para rasul sebagiannya. Ayatan minhu, sebagai bukti, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagai bukti, sebagai tanda kalau itu adalah tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Ya. Ala sidqihim, ya, atas apa namanya, kejujuran mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ya. Allah mengatakan alimul ghaib, ya, yaitu ilmu-ilmu yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya tentang urusan gaib ini. Nah, Allah sendiri mengatakan ahada. Kata-kata ahada ini nakirah, siapapun, baik itu malaikat, baik itu nabi, ya, atau yang lainnya, para sahabat, tidak ada. Karena kata-kata ahada ini dia nakirah, umum, siapapun, tidak ada yang tahu urusan gaib. Ya. Namun sekarang orang kadang-kadang menyandarkan wali ini tahu urusan gaib, wali fulan ini tahu. Ya. Kalau saja nabi, para rasul, malaikat itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masa orang-orang yang di bawah derajatnya para nabi, ya, bisa mengetahuinya. Ini kata Allah, Allah mengatakan ahada, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ya, ilmu gaib itu tidak ada seorang yang nampak bagi dia. Urusan gaib seorang pun tidak ada. Illa man irtada, kecuali, ya, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mir rasulin, dari para rasul. Sekali lagi, bukan dari diri mereka yang tahu langsung, tidak, tapi Allah yang memberitahukan kepada mereka. Ya, Allah yang memberitahukan kepada mereka. Nah, fala ya'lamuna minhu illa ma a'lamahumullah. Ya. Jadi mereka tidak tahu, para rasul ini tidak tahu sebenarnya urusan gaib itu. Hukum asalnya mereka tidak tahu perkara gaib, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka, apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Wa hadza ya ummu Rasulullah minal malaikah wal basar. Ini mencakup utusan-utusan Allah, ya, dari kalangan para malaikat dan manusia. Artinya tidak ada makhluk pun yang tahu tentang urusan-urusan yang gaib. Ya. Dan ini yang harus kita pegang, akidah ini.
Ya, urusan gaib itu urusan Allah, tidak ada yang tahu satu pun dari makhluk. Baik itu para malaikat, para nabi, para rasul, ya, para sahabat, para ulama, ya, tidak ada yang tahu urusan gaib ini. Nah, kemudian sini jelaskan, amma ityanul kuhan falahu ahwal. Ya, adapun mendatangi para dukun, ya, maka ini ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan. Yang pertama, ayyatiya ilaihim biduni su'al wala tasdiq. Ya, yaitu seorang mendatangi dukun biduni su'al, tanpa bertanya kepada dia. Coba datang saja tanpa dia bertanya. Dia mulai berketuan, wala tasdiq, dan juga tidak membenarkan. Apa kata Syekh di sini? Fahadha muharram, ini pun hukumnya haram. Ya, sekedar datang dong tima ndik na berketuan, tima ndik na ngenaan, ini sudah haram kata para ulama. Li hadisi Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyah, aku sungguhnya ini masih dekat dengan zaman jahiliyah, maksudnya dia baru saja masuk Islam. Wa qad jaa Allahu bil Islam, ya, dan Allah berikan kepada aku agama Islam ini, Allah mengasih aku hidayah dari Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, dan ada sungguhnya di antara kita ini orang-orang yang selalu datang kepada kuhan, datang kepada dukun. Apa kata Rasulullah SAW? Qala fala ta'tihim, jangan datangi mereka, kata Rasulullah. Dendek datangin. Nah, qala wa minna rijalun yatatayyarun, ada di antara kita juga yang meyakini tatayyur, beranggapan sial dengan burung. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu adalah sesuatu yang mereka dapati pada hati-hati mereka. Fala yusaddiqannahu, maka janganlah mereka membenarkannya. Ya, yang jelas-jelas Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, ya, dulu kita datang kepada dukun, ya, maka jelas Rasul mengatakan fala ta'tihim, ya, jangan datangi mereka. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, kalau Nabi sudah melarang berarti itu suatu hukumnya haram. Nah, kemudian keadaan yang kedua, an ya'tiya ilaihim biqasdi imtihanihim wa ikhtibarihim. Ada orang yang datang kepada dukun itu tujuannya untuk menguji, tujuannya untuk mengetes mereka. Ya, diuji, dites. La lil akhdhi bi qaulihim, bukan tujuannya untuk mengambil ucapannya. Waladaihi ma yumayyizu bihi sidquhum min kadhibihim. Ya, tujuannya mengetes mereka apakah mereka jujur atau mereka dusta. Kata Syekh di sini, fahada la ba'sa bihi, maka ini hukumnya tidak mengapa. Waqad yustahab, waqad yajib, terkadang hukumnya dianjurkan, terkadang juga hukumnya wajib. Ya, li hadis Ibnu Sayyad, berdasarkan hadisnya Ibnu Sayyad. Ya, nanti ada disebutkan seorang laki-laki namanya Ibnu Sayyad. Nah, Rasulullah SAW pada hadis itu, ya, bertanya kepada Ibnu Sayyad ini, ya, apakah kau tahu apa yang saya sembunyikan? Nah, dites oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, an ya'ti ilaihim wa yusaddiquhum, datang kepada mereka, datang kepada dukun ini, wa yusaddiquhum, dan membenarkan ucapannya. Ya, datang kepada mereka dan membenarkan ucapannya. Sadu, percaya di Pak apa ongkatnan. Ya. Maka ini keadaannya ada tiga. Bagaimana hukumnya orang yang percaya dengan ucapan dukun? Maka ada tiga keadaannya. Yang pertama disebutkan,
Al-ula an yusaddiqahum fi da'wa ilmil ghaib al-mutlaq. Kalau dia membenarkan dukun ini mengetahui ilmu ghaib yang mutlak, yang secara umum, fahada kufrun akbar. Maka ini hukumnya kufur akbar. Jadi kalau dia yakin dukun ini, dia percaya sang dukun tahu ilmu ghaib secara mutlak, secara umum, padahal itu tadi ada khusus Allah, maka ini hukumnya kufur akbar. Li'annahu takdzibun lil Qur'an, karena ini pendustaan terhadap Al-Qur'an. Nah, bidalati hadis Abi Hurairah, hadisul bab, yaitu berdasarkan hadisnya Abu Hurairah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, atau tukang ramal, ya, fasaddaqahu, dan dia bertanya bima yaqul, atau dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang kedua, an yusaddiqahum fi da'wa istiqlalihim bi ilmil ghaib nisbi, ya. Dia membenarkan dukun itu ketika dukun ini mengaku bahwasanya dia mengetahui, dukun ini mengetahui urusan gaib nisbi dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan Allah. Pokoknya dia tahu urusan gaib yang nisbi itu, yang masa lampau atau yang masa sekarang dia tahu, ya, karena ilmunya sendiri, istiqlal, karena ilmu yang dia miliki bukan karena dari Allah atau yang lainnya, ya. Maka ini bagaimana hukumnya disebut duna ikhbari syayatin. Jadi maksudnya bukan ada kabar dari setan, karena biasanya dukun itu dia tahu perkara yang lampau atau yang sekarang terjadi itu karena ada berita dari setan, karena dukun itu pasti bekerja sama dengan setan. Ini dia tahu ini dukun ini tidak perlu setan, dia katanya. Dia tidak butuh setan, pokok iya ilmu namesa. Mau urusan perkara siwah liwat atau yang sedang terjadi misalnya, ya. Fahada kufrun akbar aidan, maka ini juga hukumnya kufur akbar. Kenapa? Li'annahu takdzibun lil Qur'an, karena ini juga mendustakan Al-Qur'an, ya, berdasarkan hadis, ya, hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi itu. Nah, kemudian hadis yang ketiga, keadaan yang ketiga disebutkan an yusaddiqahum fi da'wa ilmil ghaib nisbi bi ikhbari syayatin, ya, membenarkan ucapan dukun, membenarkan pengakuan dukun, mengetahui perkara yang gaib, yang nisbi, perkara yang sudah lewat atau yang sedang terjadi, tapi karena dikasih tahu dengan setan, ya, ada setan yang kasih tahu dia, ya, pencuri berita langit. Fahada la, maka hukumnya apa? Fahada la tuqbalu li sahibihi salat arba'ina yauman, maka orang ini salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi kalau dia percaya, oh dukun ini dia tahu urusan gaib karena ada setan yang kasih tahu misalnya, ya, maka hukumnya apa? Salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, li hadis ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim, berdasarkan hadis dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada sahih Muslim. Dan juga disebutkan, ya, dari Safiyah binti Abi Ubaid al ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, akhrajahu Muslim. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang datang kepada arraf, ya, para ramal, dukun sama saja, dia bertanya tentang sesuatu, maka apa? Dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Nah, ini dia, ya, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita datang kepada dukun atau percaya kepada siapapun yang mengetahui urusan yang gaib, karena semua itu bisa merusak
ya tauhid kita, ya merusak akidah kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.